Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali hari Minggu ini dengan Kak Lili. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ayo adik-adik kita mulai beribadah ya. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Karena Engkau sudah menemani kami kemarin selama 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Bapa, saat ini kami mau datang, kami ingin membawa persembahan kami ke hadapan Engkau. Ini puji-pujian kami Tuhan, terimalah untuk menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dalamnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Haleluya. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dalamnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Adik-adik katakan, it is so good. It is so good to praise the Lord. To praise the Lord and make music to your name on high. It is so good. Katakan, it is so good Tuhan, to praise the Lord and make music to your name on high. It is so good to praise the Lord. Haleluya. And make
Terima kasih Tuhan. Yes adik-adik, pada saat kita memuji Tuhan, kita mengalami sukacita. Ya, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Bukakan telinga kami sehingga kami mendengar suara-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Lili akan membahas tentang Simson. Kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu kakak-kakak sekolah minggu sudah menceritakan siapa Simson itu. Dan kekuatan apa yang Simson miliki, dari mana kekuatan itu berada, dan apa yang dijalani dalam hidup Simson. Nah, kekuatan Simson ada di rambut Simson. Ya, benar adik-adik. Tapi Kak Lili hari ini akan membahas tentang kehidupan Simson sampai pada akhir hayatnya. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Kekuatan yang dia miliki, yang datangnya dari Tuhan, itu tidak semuanya dia lakukan untuk memimpin dan melindungi bangsa Israel. Kadang-kadang dia juga memakai egonya, memakai kemarahannya, dan kemudian dengan kekuatannya dia menyakiti musuh-musuhnya. Sehingga akibatnya apa? Musuhnya itu nggak selesai-selesai urusannya. Terus sambung menyambung dan sambung menyambung. Karena Simson marah, dia menangkap serigala, kemudian dia membakar ekornya, ya kan? Lalu dilepaskan di ladang Filistin. Dan apa yang terjadi? Ladang Filistin terbakar dan bangsa Filistin marah dan berusaha memerangi bangsa Israel kembali. Seperti itu, selalu seperti itu. Berkali-kali dan berkali-kali. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Yang kedua, Simson, dia menyukai perempuan bangsa Filistin. Kalau minggu lalu sudah diceritakan bahwa Simson menikah dengan bangsa Filistin, meskipun orang tuanya tidak setuju ya. Nah, itu sudah nggak benar. Sehingga pernikahannya juga mengalami kegagalan. Tapi apa yang terjadi? Apakah kemudian Simson bertobat? Enggak, dia masih menyukai perempuan bangsa Filistin. Kali ini perempuan yang dia sukai bernama Delila. Delila ini adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin tahu kalau Simson itu suka sama Delila. Lalu mereka meminta Delila untuk membujuk Simson untuk menceritakan di mana letak kelemahan Simson. Padahal Simson nggak boleh kasih tahu ke orang lain. Tapi apa? Sekali Simson tidak mendengarkan Delila. Delila marah. Lalu kedua kali, masih enggak Delila marah lagi. Tapi lama-lama Simson tidak bisa menahan. Tidak bisa menahan kemauannya. Dia tidak bisa menahan rahasianya. Akibatnya apa? Kenapa kok dia tidak bisa menahan? Karena Delila ini adalah perempuan yang dia sukai. Dan perempuan ini terus menangis, terus merengek-rengek. Akhirnya apa? Nggak tahan dianya. Dia menuruti Delila. Dia membocorkan rahasianya. Kesalahannya yang kedua. Akibatnya apa? Begitu bangsa Filistin tahu kelemahan Simson di mana, dicukurlah rambutnya. Dan pada saat itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Kekuatan Simson itu
kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan Simson itu meninggalkan Simson. Akibatnya bangsa Filistin dengan mudah menangkap Simson, dan bukan hanya menangkap loh, malah matanya ini dicungkil. Sehingga Simson menjadi buta, tidak bisa melihat kembali. Adik-adik, apa yang dilakukan Simson? Kalau menurut adik-adik, apakah yang dilakukan Simson itu bagus? No. Karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, keinginannya, kedagingannya, akhirnya itu semua yang membuat dia akhirnya jatuh. Keinginan itu banyak, kedagingan itu banyak. Main game yang berjam-jam, terus-menerus, apakah itu bagus? Enggak, itu juga kedagingan adik-adik. Membaca buku-buku yang kurang bagus, apakah itu baik adik-adik? Adik-adik udah tahu buku itu enggak benar, tapi adik-adik masih membacanya, apakah itu bagus? Enggak. Simson tahu Delila itu bangsa Filistin, tapi karena keinginannya dia nggak bisa mengontrol, dia tetap suka dengan Delila. Akibatnya apa? Dia jatuh. Bukan hanya jatuh loh adik-adik. Dia pada titik poin yang sudah paling terendah. Tapi untungnya, di titik terendah itu, Simson kembali kepada Tuhan. Dia berteriak, dia minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Aku akan memusnahkan semua bangsa Filistin ini. Pada saat itu mereka ada di dalam satu gedung, di mana banyak sekali bangsa Filistin, ada Simson. Simson karena sudah ditangkap kan, dia diolok-olok di dalam gedung itu. Dan dengan kekuatannya yang terakhir, yang dia minta dari Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia robohkan tiang penyangga di gedung itu. Sehingga semuanya tidak ada yang terkecuali mati di dalamnya. Termasuk Simson. Bukan hal yang sepele loh adik-adik. Kedagingan, sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang adik-adik tahu itu jelek, yang gak bagus, jangan dilakukan. Kenapa? Karena pada akhirnya akan berantakan, akan habis, seperti Simson. Kak Lili mau di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Kak Lili juga adik-adik, kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita tahu yang akan kita jalani ini nggak bagus, nggak benar, jangan sekali-sekali dilakukan. Aku coba sekali aja, pasti nggak apa-apa. Aku nyontek aja dikit aja, cuma buka dikit aja. Aku cuma tinggal ini yang nggak bisa, yang lainnya aku sudah bisa. Menyontek nggak? Menyontek, tetap menyontek. Kalau adik tetap buka, akibatnya apa? Kalau ketahuan sama guru apa? Dikeluarkan nggak? Dikeluarkan. Masa adik bisa bilang, aku cuma nomor 1 aja, yang lain aku bikin sendiri. Apakah kemudian gurunya bisa terima? Nggak bisa. Menyontek, tetap menyontek. Salah, tetap salah. Kalau gitu gimana Kak Lili? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Karena itu kita harus memberikan sinar terang itu. Membawa sinar terang itu. Bukan kita masuk ke dalam kegelapan. Bukan kitanya menjadi anak-anak gelap. Tapinya kita membawa terang yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Untuk membawa teman-teman kita menjadi anak-anak terang. Ngerti ya adik-adik ya? Kita adalah anak-anak terang. Karenanya
kita harus membawa teman-teman kita untuk datang menjadi anak-anak terang. Bukan kita yang menjadi anak-anak gelap. Mengerti ya adik-adik ya? Susah dong Kak Lili. Iya, tapi kita ada firman Tuhan. Kita bisa berdoa, minta kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Sehingga langkah kita dibenarkan, dipimpin, dan diarahkan oleh Tuhan. Dengan berdoa, kita mendengar suaranya. Kita mendengar pimpinannya. Dengan firman Tuhan, kita tiap hari dibenarkan dan dibenarkan dan dibenarkan. Ada lagu kan? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatimu, ada di jalanku. Dia menyinari langkah hidup kita. Firman Tuhan itu kayak pelita, kayak lilin di dalam kehidupan kita. Dia akan memimpin sehingga kita bisa melihat yang mana yang baik dan mana yang benar. Oke adik-adik, mari mulai hari ini kita belajar berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, dengan talenta yang Tuhan kasih di dalam kehidupan adik-adik, kita pakai untuk kebesaran nama Tuhan. Oke adik-adik, mari kita tutup di dalam doa. Bapa, ajar kami agar hidup kami berjalan di dalam terang dan kehendak dan rencanamu. Daging kami lemah Tuhan, tapi kami percaya dengan kekuatan-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkemenangan, anak-anak yang hidup di dalam terang-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari kemalasan, jauhkan kami Tuhan dari kemarahan, jauhkan kami Tuhan dari segala godaan dan segala tantangan yang berusaha menghancurkan hidup kami. Kami gak mau Tuhan hidup kami terlena dengan kedagingan kami, dengan game-game, dengan cerita-cerita yang gak baik. Kami mau hidup kami itu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dari kecil kami berjalan dalam rencana-Mu. Kami mau menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa adik-adik. Sampai minggu depan ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye.